maafkan aku. Tapi aku mohon, jangan kaget setelah melihat keadaanku yang sekarang ini. Mungkin aku tak lagi seperti yang dulu. Tapi malam ini, aku datang menemuimu. Kuharap setelah kau melihatku, kau tidak akan menyesal karena pernah mencintaiku. Malam itu Gea nekat mendatangi Dot. Dia pakai jaket layaknya sedang menyamar. Dot pun awalnya kaget dan bahkan tidak mengenali Gea karena penampilannya sangat berubah, tidak feminim seperti yang dulu. Malam itu, Gea nekat menembus dinginnya udara hanya demi satu hal: bertemu Dot. Langkahnya pelan, tapi hatinya berdebar kencang. Saat akhirnya ia berdiri di depan Dot, Gea menatapnya pelan, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Dot, ini aku. Maaf, membuatmu kaget. Apakah kau masih mengenal hatiku, meski wajah dan tubuhku tak lagi sama seperti yang dulu?" Gea datang membawa kejutan, membawa kue ulang tahun untuk Dot. Sepertinya malam ini nggak bakal jadi malam ulang tahun biasa ya guys. Bukan malam yang dipenuhi tawa, lilin, dan lagu panjang umurnya, tapi ulang tahun yang mungkin justru penuh air mata. Gea datang membawa kejutan, tapi bukan sekadar kue ulang tahun. Dia membawa luka, dia membawa cerita yang belum selesai. Gea ternyata bukan cuma sakit biasa guys. Dia didiagnosis mengidap lupus sistemik, penyakit autoimun yang bisa menyerang organ tubuhnya sendiri. Dan yang paling bikin hati nyesek, sampai sekarang belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan total. Artinya, yang bisa Gea lakukan hanyalah bertahan, berjuang, sambil menahan rasa sakit yang gak kelihatan dari luar. Tapi, di balik semua itu, Gea masih kuat berdiri, masih bisa tersenyum, masih punya hati buat mikirin orang lain, yaitu Dot, kekasihnya. Guys, kalau kalian ada di posisi Dot dan tahu orang yang pernah kamu sayang datang lagi dalam keadaan seperti Gea, apa yang bakal kamu lakukan? Tetap peluk dia meski semuanya udah berubah, atau mundur pelan-pelan karena takut makin terluka? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin hal kayak gini juga. Dan yang bikin kita makin tersentuh, Gea nekat nyamperin rumah Dot jam 12 malam guys. Iya, tengah malam, saat semua orang lagi tidur pulas, dia malah berdiri di depan rumah seseorang yang pernah mengisi hatinya. Kenapa Gea sampai segitunya? Apa karena dia ngerasa waktu mereka udah nggak banyak lagi? Apa Gea mulai sadar bahwa seminggu ke depan bukan buat sembuh, tapi mungkin buat pamit pelan-pelan? Duh, semoga aja jangan ya guys. Semoga masih ada keajaiban buat Gea. Semoga dia bisa pulih dan tersenyum cantik lagi seperti dulu. Sementara itu, ada satu kabar yang cukup mengejutkan. Peot akhirnya tahu soal kondisi Gea. Dan ternyata, keadaannya jauh lebih parah dari yang dia bayangin. Tapi justru dari situlah, rasa peduli mereka tumbuh makin kuat. Lisa dan Peot sepakat buat bantu Gea. Mereka tahu satu hal yang Gea pengen banget lakukan sekarang. Ketemu Dot. Kalau kalian ada di posisi Lisa atau Peot, apa yang bakal kalian lakukan? Ikut bantu Gea buat ketemu Dot, walaupun tahu kondisi Gea belum tentu kuat? Atau justru milih buat ngejaga Gea tetap di rumah dan melarangnya pergi demi kesehatannya? Dua-duanya sama-sama berat, yang satu soal hati dan yang satu soal nyawa. Tapi guys, dalam hidup kita nggak selalu dihadapkan pada pilihan gampang. Kadang kita harus memilih antara menuruti keinginan orang yang kita sayang atau menjaga mereka dengan resiko menyakiti perasaannya. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa perhatian, dukungan, dan hadir di saat paling dibutuhkan itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Bukan soal setuju atau tidak, tapi soal memahami dan menemani. Karena kadang, yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi keberadaan. Lisa dan Peot pun jadi saksi bisu dari perjuangan Gea malam itu. Dari langkah kaki yang gemetar, sampai keberanian Gea berdiri di depan rumah Dot. Menurut kalian, apa yang akan Dot lakukan setelah bertemu dengan Gea?
Apakah dia akan kaget, terdiam, bahkan berpaling karena tak siap melihat Gea yang telah berubah? Atau justru Dot akan memeluk Gea erat tanpa peduli kondisi fisik yang tak lagi sama? Sekarang, pertanyaannya buat kalian nih guys. Kalau kalian jadi Dot, apa yang bakal kalian lakukan di saat seperti itu? Menerima Gea apa adanya? Atau malah mundur karena takut dan tidak sanggup menerima kenyataan? Apakah cinta Dot cukup kuat untuk tetap memeluk Gea dengan segala kekurangannya? Atau justru malam ulang tahunnya akan jadi malam paling menyakitkan dalam hidup mereka berdua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kisah Gea mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta yang tulus gak selalu datang dalam wujud pelukan atau kata manis. Kadang cinta itu hadir dalam bentuk keberanian menahan sakit, demi bisa melihat orang yang kita sayangi tersenyum, walau hanya sebentar. Gea datang bukan untuk menuntut, tapi untuk membuktikan kasih sayangnya. So jadi, hargailah setiap detik bersama orang yang kamu sayangi. Karena kita nggak pernah tahu kapan sebuah pertemuan jadi yang terakhir, dan kapan sebuah pelukan jadi satu-satunya hal yang paling mereka harapkan. Cinta sejati itu bukan tentang sempurna, tapi tentang menerima dengan lapang, tentang menemani tanpa syarat, dan tentang hadir saat yang lain memilih pergi.